tentang budaya positif. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan dukungan motivasi kepada saya dalam menunaikan tugas saya pada modul 1.4 ini, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan guru yang sudah menyediakan waktu untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan di sela-sela kesibukan yang sangat padat sekali. Adapun tujuan dari kegiatan ini, yang pertama, tujuan saya di sini untuk menunaikan tugas pendidikan guru penggerak yang saya sementara ikuti saat ini. Ini tugas saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Modul ini adalah modul yang terakhir pada modul 1.4. Nah, dengan tugas ini saya mengajak ataupun mensosialisasikan materi-materi budaya positif yang saya telah dapatkan di kegiatan guru penggerak ini. Yang kedua, tujuan saya di sini yaitu untuk menciptakan budaya positif di sekolah SDN 2 Bone. Menciptakan budaya positif, nantinya kita akan menerapkan dan bekerja sama, berkolaborasi untuk bisa mewujudkan harapan kita ataupun cita-cita kita kepada anak didik kita di sekolah. Saya berdiri di sini bukan untuk karena saya hebat ataupun yang lebih tahu, tetapi di sini saya dan teman-teman sama-sama belajar, berkolaborasi, kerjasama demi mewujudkan apa yang kita harapkan untuk kualitas pendidikan kita di SDN 2 Bone. Nah, ini merupakan alur ataupun konsep utama modul budaya positif. Jadi ini adalah alur materi yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, untuk menciptakan budaya positif, nah kita harus merubah paradigma belajar kita, yang dimana dalam budaya positif pasti kita sebagai guru dalam hal mendisiplinkan anak itu biasanya kita terapkan dengan berbagai cara, hukuman ataupun segala hal yang seperti hukuman tadi, baik itu secara fisik ataupun verbal. Nah, itu yang akan sangat berpengaruh untuk budaya positif yang ada di sekolah. Nah, next saja ini ada pertanyaan pembangkit. Nah, 3 pertanyaan ini merupakan, ini saya minta mengharapkan jawaban dari teman-teman. Ini tidak harus benar ataupun salah. Di sini yang kita akan menggali lebih jauh lagi pemahaman kita tentang budaya positif. Nah, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju? Setuju. Ada yang tidak? Setuju semua. Baik, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Hal ini, ketiga pertanyaan ini yang akan kita lebih gali lagi lebih dalam dengan kegiatan ini, dengan kegiatan budaya positif ini. Nah, dalam hal ini hukuman ini memang budaya sudah terjadi di semua sekolah. Apa yang kita pikirkan, paradigma yang kita pikirkan selama cara kita mendisiplinkan atau
Akan tetapi dengan hari ini, dengan kegiatan ini nantinya kita akan merubah paradigma itu. Lanjut, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, Ibu, sebelum kita masuk pada materi inti, ini kita mempelajari dulu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, pendidikan adalah tuntunan atau menuntun. Kira-kira menuntun itu apa? Dari teman-teman, menuntun itu apa? Sama-sama mengarah, ya, mengajar bisa, mengarahkan bisa, ya. Jadi menuntun itu adalah mengarahkan. Jadi artinya guru mengarahkan siswa ke bentuk yang positif, tidak merubah dasar. Jadi di sini kekuatan kodrat ini maksudnya kodrat alam yang sudah ada di diri anak sejak lahir. Kita semua punya kodrat masing-masing, punya cita-cita masing-masing, punya perilaku masing-masing ataupun harapan masing-masing. Nah, sebagai guru kita tidak harus merubah dasar itu, akan tetapi kita memperbaiki perilaku murid yang awalnya tidak positif menjadi positif. Kita arahkan ke hal-hal yang baik. Jadi itu demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yes. Materi pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, ini kita akan bermain dulu. Ini ada dua orang teman. Misalnya teman A siapa? Masri. Teman B? Bu Isra. Nah, coba kalau teman A di sini tugas teman A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba kepalkan. Bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga, entah itu barang emas atau mobil atau rahasia-rahasia yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Nah, kemudian teman B, Ibu Isra, ini akan mencoba memaksa membuka kepalan tangan dari Ibu Masri. Membuka, dengan cara membuka itu diikuti dengan kata-kata menghardik, memarah, atau menggelitik, memaksa. Silakan praktekkan. Dari teman-teman juga bisa. Oke. Oke, bisa? Mempertahankan. Kalau yang lain? Kemudian yang teman B itu menginginkan uang, ya, uang puluhan juta, ataupun hadiah emas. Tidak bisa ya? Tidak bisa. Ini tidak bisa kalau ini. Karena orang punya tujuan untuk sesuatu, untuk mempertahankan sesuatu yang menjadi haknya orang. Jadi orang berusaha untuk tidak membuka. Iya. Ya, silakan Ibu, terima kasih ya. Baik. Nah, tadi sudah seperti yang dikatakan Ibu Masri bahwa
akan tetapi si murid tadi tidak mau membuka, tidak mau berusaha apa ya, tidak tergoda. Akan tetapi dengan teman yang lain, ini dia bisa membuka tangannya karena diiming-iming oleh hadiah, diiming-iming oleh barang. Contohnya seperti guru memberikan hadiah, dengan pujian, ini ya. Jadi siswa itu ketika murid melakukan kesalahan ataupun apa, itu guru selalu mengontrol, memantau. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Pasti kita sebagai guru, kita melakukan berkata kepada, mengatakan dengan kalimat-kalimat positif, pujian, itu merupakan efektif ya, bisa berpengaruh kepada siswa, bisa membangkitkan motivasi belajar. Begitupun dengan kita memberikan hadiah, karena kita kan pasti itu setiap kenaikan kelas itu kita selalu memberikan hadiah, memberikan penghargaan. Padahal tidak seperti itu. Nah, ilusi bahwa
dasar, termasuk anak-anak kita, anak-anak didik kita. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita salah, menurut kita tidak benar, tentunya ada tujuan, yaitu apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Biasanya kan ada murid-murid yang sudah ditegur berulang-ulang kali, tapi tetap tidak digubris ataupun tetap tidak ini ya. Jadi itu biasanya kebutuhan anak ini mencari perhatian, suka ingin disenang begitu ya. Jadi kebutuhan dasar manusia ini segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, itu yang ada pada diri murid. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Nah, ini yang harus kita perhatikan kepada anak-anak kita. Jadi jangan cuma memberikan hukuman atau apa, tapi kita tidak tahu apa mereka tujuannya apa. Mereka selalu berulah di dalam kelas ataupun di sekolah. Berarti mereka itu ingin mewujudkan kebutuhan dasar, ya. Misalnya kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, ada kan biasanya murid-murid, dia merasa berkuasa selalu mengejek teman-teman lain. Nah, itu kan kesenangan, bermain humor, tertawa. Kemudian kebebasan. Nah, untuk menciptakan budaya positif ini perlu juga kita harus memperhatikan motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 2, intrinsik dan juga ekstrinsik. Jadi intrinsik ini motivasi yang muncul dari dalam diri untuk mencapai sesuatu demi memuaskan diri sendiri dan tanpa dipengaruhi oleh imbalan dari eksternal. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Imbalan atau hadiah ini bisa berupa pujian, penghargaan, uang, atau barang tertentu. Nah, kalau motivasi intrinsik ini, bagaimana cara kita bisa memotivasi anak-anak didik ini muncul dari dalam diri mereka sendiri tanpa dipengaruhi oleh imbalan seperti itu. Kalau mereka punya motivasi intrinsik, tentunya itu mereka akan biasakan sampai mereka dewasa nanti, tidak terpengaruh dengan faktor-faktor luar. Nah, ini contoh motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya pada murid-murid kita ini mereka ketika ada guru menegur, kemudian dia diam. Jadi itu karena apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasa kan anak-anak didik kita dihukum. Kemudian murid itu bertanya dalam hati, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, motivasi anak itu karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya mereka bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Oh, ini ibu akan memberikan kami hadiah, ibu akan memberikan kami pujian. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya apabila saya melakukannya? Nah, ini kan efeknya ke depannya sampai di dewasa nanti, sampai jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kira-kira dari ketiga motivasi ini, motivasi yang mana yang harus kita pakai? Yang motivasi yang benar, motivasi yang ketiga. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai mereka percaya itu nilai-nilai kebajikan tadi. Seperti itu. Berikut hukuman dan konsekuensi. Nah, ini ada hukuman dan konsekuensi. Biasanya dalam menerapkan disiplin positif atau menciptakan budaya positif ini kita
identik dengan hukuman. Biasanya kita guru-guru selalu, saya sendiri juga ya, pernah memberikan hukuman ataupun konsekuensi. Nah, ada dua perbedaan. Hukuman itu ada tidak terencana ataupun tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi fisik, dihukum misalnya menghormati bendera, diterik matahari, ataupun psikis itu dihina, bukan dihina ya, di kata-kata yang tidak kurang enak di telinga murid. Jadi kalau hukuman itu contohnya adalah tindakan-tindakan guru yang tidak sesuai dengan perilaku siswa. Hukuman yang diberikan oleh guru yang tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh siswa. Contoh, seperti misalnya murid kita terlambat apel, kemudian kita memberikan hukuman, kamu keliling 10 kali putaran lapangan. Nah, itu kan hukuman yang tidak sesuai dengan perilaku tindak dari murid itu sendiri. Itu hukuman. Kemudian ketika guru sedang mengajar di kelas, ada siswa yang hanya tidur, hanya bermain. Coba maju di depan, angkat kaki satu, pegang telinga. Nah, itu apa? Itu hukuman. Jadi hukuman itu tidak terencana. Seperti itu. Apakah sudah diyakini? Apakah memang sudah disepakati oleh murid? Kan tidak seperti itu. Murid kan tidak tahu apa. Oh, berarti saya kalau tidak mendengar penjelasan guru, saya akan dipanggil di depan kelas, memegang telinga, angkat kaki satu. Kan tidak seperti itu. Murid tidak tahu itu. Kemudian konsekuensi ini terencana atau disepakati. Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, contohnya seperti konsekuensi itu yang memang sudah beraturan sekolah, Kemudian kita memberikan hukuman sama. Tapi bedanya konsekuensi di sini ini memberikan hukuman sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan. Contohnya seperti misalnya ada 2 orang teman, ya. Konsekuensi biasanya dua orang teman yang bertengkar, kemudian yang satu teman ini merobek seragam sekolahnya temannya itu. Nah, apa yang dilakukan oleh guru? Guru melakukan konsekuensi kepada murid. Ini kamu merobek pakaian seragam temanmu. Coba kamu jahit. Kamu minta tolong sama ibu, misalnya ibu Loli yang ahli menjahit. Nah, itu namanya konsekuensi yang sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan. Jadi ada manfaatnya juga. Bagi manfaat dari temannya itu bisa kemejanya bisa dijahit kembali, bisa utuh, bisa dipakai lagi seperti itu. Misalnya seorang murid mencoret-coret meja, kemudian guru memberikan hukuman, coba dihapus itu coretan yang ada di meja. Nah, itu konsekuensi seperti itu. Tapi tetap tidak dibuat nyaman ya oleh murid. Nah, ini ada tabel. Nah, tugas teman-teman di sini ini menyatakan ini apakah hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, tindakan guru 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman.
ya? Nah, ini jawabannya ya. Hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi, hukuman. Benar ya? Iya. Berarti dapat 100. Baik, kita lanjut materi. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, kita tahu di sini bahwa penghargaan ini sangat efektif untuk siswa-siswa agar bisa membangkitkan motivasi belajar murid. Seperti itu ya, teman-teman. Pasti pikiran kita seperti itu ya. Apalagi penghargaan hadiah, misalnya kalau setiap kenaikan kelas itu memberikan hadiah seperti itu. Tapi kita tidak menyadari bahwa penghargaan di sini adalah sama halnya dengan hukuman. Jadi di sini dihukum oleh penghargaan. Ada beberapa di sini beberapa macam dihukum oleh penghargaan. Yang pertama dampaknya. Ada dampaknya ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Maksud pengaruh jangka pendek dan jangka panjang di sini kalau kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut atau murid tersebut itu bergantung pada penghargaan yang diberikan. Jadi tidak ada motivasi dari dalam ya. Jadi murid itu, oh saya ibu selalu berikan penghargaan. Oh pasti ini kalau saya juara pasti akan tetap diberikan hadiah lagi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, penghargaan dikatakan tidak efektif. Nah, artinya penghargaan dikatakan tidak efektif. Misalnya ya, jika murid satu, oh misalnya ini ada murid yang juara-juara kelas ya, juara-juara satu, tapi dia di semester berikut dia tidak mendapatkan peringkat. Nah, jadi ada kekecewaan ya, ataupun berkecil hati. Itu yang dialami oleh murid itu. Jadi kemungkinan murid itu tidak akan berusaha sekeras lagi. Jadi sudah tidak ada lagi motivasi dari diri mereka. Kemudian yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Nah, artinya merusak hubungan murid satu dengan murid yang lain. Kalau cuma kita memberikan penghargaan pada murid yang satu, ini akan memberikan ketidakadilan dengan murid yang lain. Mereka akan nantinya akan iri hati, akan berdampak ini dia hanya diberikan dia terus-menerus yang diberikan hadiah oleh guru. Nantinya kan bakalan dijauhi, dibenci, dimarahkan, ada seperti itu. Kemudian penghargaan menghukum. Menghukum di sini ini yang orang yang murid yang tidak mendapatkan juara, yang tidak diberikan penghargaan, dia merasa terhukum. Seperti itu. Jadi dia merasa terhukum. Ya tentunya perasaan hukum itu hanya dirasakan oleh yang tidak mendapatkan juara. Jadi itu ya teman-teman, itu adalah dampak dari dihukum oleh penghargaan. Nah kemudian untuk menciptakan budaya positif dengan cara menerapkan disiplin, ini tentunya ada beberapa posisi kontrol yang kita lakukan yang biasa yang jadi budaya di sekolah ya. Tapi kita tidak sadari ya, kira-kira itu kontrol apa yang kita lakukan kepada anak-anak kita ketika kita memberikan menerapkan disiplin positif. Nah, ada 5 ya. Yang pertama penghukum, yang kedua teman, kemudian ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada pemantau, ada manajer. Nah, pada penghukum di sini yang dimaksud dengan penghukum di sini guru memberikan hukuman fisik atau psikis dengan kata-kata kasar, dengan fisik. Saya tadi lari keliling lapangan, itu kan penghukum. Ada dampaknya ya. Kemungkinan murid marah, mendendam, jadi agresif. Biasa murid melawan. Kan biasa seperti itu, ada murid melawan terhadap guru. Kalau ibu seperti ini, saya tidak seperti ini, saya tidak seperti ini. Kemudian yang kedua, posisi kontrol teman. Kira-kira ada yang biasa menggunakan posisi kontrol teman di sini dengan anak-anak? Ada? Nah, biasa kan teman di sini dampaknya ini murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif
merasa guru itu temannya, hanya guru yang disenanginya itu yang didengar. Tapi kalau guru-guru lain itu tidak didengar. Nah, dampaknya juga misalnya si murid ini naik ke kelas 4 misalnya ya. Dia tadinya duduk di kelas 3, wali kelasnya itu sangat baik, sangat berteman dengan murid-murid. Kemudian dia naik ke kelas 4, berbeda lagi. Nah, seperti itu. Itu dampaknya akan seperti itu. Kemudian yang membuat merasa bersalah. Nah, membuat merasa bersalah di sini biasanya guru-guru ini mengutarakan kata-kata ataupun kalimat dengan lembut tapi sangat tajam. Seperti itu ya. Bisa menyakitkan hati anak-anak kita. Dari itu sangat kecewa sama kamu. Mau jadi apa kamu nanti? Seperti itu. Kamu ini sudah capek-capek, orang tua kerja cari uang sama kamu, tapi di sekolah cuma bermain. Itu membuat merasa bersalah. Ya, dampaknya ini akan tertekannya, murid akan tertekan. Nilai tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri. Dia bisa saja bunuh diri, ya. Kemudian juga menyakiti orang lain. Nah, seperti itu. Kemudian pemantau di sini, guru-guru biasa selalu mengontrol murid karena guru tahu ini memang sudah aturan sekolah, tidak boleh terlanggar. Ataupun di kelas misalnya tidak mengerjakan tugas atau tidak mencatat. Jangan dulu istirahat kalau belum selesai tugas. Itu namanya pemantau. Selesaikan di kelas karena memang walaupun hasilnya memang positif, yang kita lakukan positif, yaitu untuk mengajar mereka ya agar mereka bisa bertanggung jawab, akan tetapi itu disebut pemantau. Seperti itu. Nah, biasanya itu pemantau itu biasa memakai konsekuensi yang telah mereka lakukan. Jadi dampaknya ini guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah, tapi murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Kemudian yang kelima, posisi manajer. Manajer di sini ini fokus pada murid, jadi bukan untuk membahagiakan guru ataupun orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu baru terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi murid bisa memecahkan masalahnya sendiri. Kira-kira dari kelima posisi kontrol, kira-kira mana yang baik yang kita terapkan, yang kita lakukan? Ya, bagus ya, benar sekali posisi manajer. Mudah-mudahan kita di sekolah bisa memposisikan kita sebagai manajer untuk anak-anak. Nah, ini contoh penerapan. Ini contoh-contoh ya. Ini misalnya kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini saya ambil contoh ya, kasus. Ini adalah kalimat-kalimat merupakan penghukum dan lain sebagainya. Ini kalau penghukum, hormat pada bendera selama 1
diberikan penekanan, biarkan mereka mencari solusi sendiri. Jadi misalnya jawaban anak-anak, kamu tahu apa kesalahan dia? Ya Bu, tidak memakai atribut. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Insya Allah saya beli Bu. Ya, seperti itu. Nah, ini ada posisi kontrol apakah kamu. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pause. Saya kecewa sekali dengan kamu. Baik, ini ada posisi kontrol apakah kamu. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa ini? Sudah bisa? Posisi kontrol, karena kan posisi kontrol dan membuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukuman. Dan hukumnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Memantau ya, karena memantau itu biasa berhubungan dengan konsekuensi. Jadi tidak mengerjakan tugas berarti tidak ada nilai, ini konsekuensi. Baik, kita buka jawabannya. Benar? Benar ya, membuat merasa bersalah, menghukum, manajer teman, hebat. Teman-teman sangat memahami materi. Kemudian, nah ini setelah kita memahami tentang budaya positif, bagaimana caranya kita menciptakan budaya positif, yaitu dengan melakukan penerapan disiplin positif dengan langkah-langkah yang sudah kita tadi pelajari, bahwa kita harus melihat nilai-nilai kebajikan yang ada pada murid, kemudian juga kita harus memperhatikan motivasi perilaku murid, kemudian juga kita harus memperhatikan kebutuhan dasar murid. Nah, selanjutnya kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Ini keyakinan kelas, ini artinya kesepakatan ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi kita harus ubah paradigma kita, bukan peraturan lagi, tetapi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Misalnya ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Biasanya untuk apa? Biasanya untuk apa ya? Karena faktor eksternal ya, supaya tidak dititilan. Kalau kita ada motivasi dari dalam bahwa ini untuk keselamatan, seperti itu contohnya ya untuk murid-murid kita. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini adalah peraturan karena untuk kewajibannya taat akan peraturan pemerintah, seperti itu. Nah, ini adalah peraturan. Kalau keyakinan ini untuk kesehatan ataupun keselamatan. Itu keyakinan. Yang tadi keselamatan itu adalah keyakinan dari diri kita sendiri. Kalau peraturan itu kita peraturan dari pemerintah. Taat akan patuh kepada pemerintah. Jadi nilai-nilai keselamatan dan kesehatan di sini ini yang disebut dengan keyakinan ataupun nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, kita harus mencantumkan kata-kata yang memuat nilai-nilai kebajikan. Misalnya pada profil Pancasila tadi, ya, seperti budaya kita kan sopan, santun, 5S kan? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, kita masuk pada bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini kita akan bentuk keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, ataupun di sekolah juga. Kita buat kesepakatan dengan murid. Biasanya kan kita melakukan atau menulis keyakinan kelas ini hanya kita sendiri yang buat, atau
tetapi siswa kita tidak berdayakan atau kita tidak libatkan. Padahal di sini keyakinan ini adalah harus ada kesepakatan antara murid dengan guru ataupun warga sekolah yang di dalamnya, supaya pada saat pemberian hukuman atau pemberian konsekuensi ataupun ini sudah ada pada keyakinan. Nantinya ini pada posisi manajer, ini manajer guru akan bertanya kemudian kira-kira apa keyakinan yang kita sudah buat di kelas. Karena itu akan mereka sadari, oh iya saya ingat kita sudah sepakat dengan keyakinan ini. Gitu ya. Jadi pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kita lihat kondisi di kelas kita ini banyak yang melanggar apa? Terlambat kelas, tidak mendengarkan guru pada saat guru mengajar. Itu bisa kita buat keyakinan kelas. Selalu bolos. Cuma kata-katanya itu kita perbaiki. Selalu bolos kita ubah. Misalnya tidak tidak meninggalkan jam pelajaran. Kemudian semua warga sekolah atau orang kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini tahapan segitiga restitusi. Nah, pada segitiga restitusi ini biasa yang dilakukan oleh posisi kontrol manajer. Kalau kita melakukan posisi kontrol manajer, kita harus mempelajari segitiga restitusi. Ya, posisi manajer ini pada saat siswa melanggar ataupun melakukan tindakan yang tidak baik, ini kita lakukan segitiga restitusi. Apa saja? Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas di sini, ini biasa kita guru ketika ada murid yang melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, kita panggil, kita berdiskusi, kita bertanya. Jadi kita stabilkan identitas mereka ya. Misalnya kita berikan pertanyaan, ibu tahu semua orang pasti punya salah, tidak ada manusia yang sempurna. Seperti itu, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi setiap orang melakukan kesalahan. Jadi sama saja kita menstabilkan identitas itu, kita memberikan motivasi kepada mereka. Guru memberikan motivasi kepada murid itu. Kemudian pada validasi tindakan yang salah, ini adalah guru memperhatikan kebutuhan. Pasti murid melakukan kesalahan itu ada tujuan. Jadi itu di validasi tindakan yang salah ya teman-teman. Di validasi tindakan yang salah ini biasa kita harus bertanya kepada murid-murid, kira-kira kamu melakukan ini pasti ada alasan, pasti ada tujuan. Mengapa? Itu yang dimaksud dengan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, setelah dua tahap tadi kita lakukan, terakhir kita menanyakan keyakinan. Kira-kira kita kan sudah masih ingat keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas. Misalnya anak-anak, masih ingat Bu, kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar di sini? Tidak mendengarkan guru, berarti artinya di keyakinan tidak menghormati guru, seperti itu. Jadi keyakinan tidak menghormati, keyakinan saling menghormati guru ataupun saling menghormati umumnya, seperti itu. Kira-kira dari segitiga restitusi ini, tindakan-tindakan yang kita lakukan kepada murid, apakah sudah ada di segitiga restitusi atau cuma lain? Sebagian, misalnya di mana? Apakah di validasi tindakan yang salah atau di menstabilkan identitas
pasti dia punya tujuan. Ibu tahu kamu alasan kamu apa? Alasan kamu pasti ini. Alasan kamu apa? Kira-kira kita selalu pakai itu? Sering ya. Kemudian keyakinan. Apakah selalu memakai itu? Menanyakan keyakinan? Jadi hanya sebagiannya. Kita tidak sadari bahwa kita sebenarnya sudah menerapkan segitiga restitusi, tapi belum secara sempurna, secara utuh. Jadi cuma menstabilkan validasi tindakan yang salah. Bertanya, oh apa alasannya? Ini ya. Jadi menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Ini kalimat-kalimat nanti ini kita pelajari, kita bakal bisa. Kemudian kita terapkan kepada anak-anak kita ketika mereka berbuat salah. Ini berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu kalimat. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah itu. Supaya ini tidak terlalu ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita dengan nilai apa yang disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu pada keyakinan, kita menanyakan keyakinan. Baik teman-teman, tadi ini kita sudah sampai pada penghujung kegiatan kita. Nah, untuk menjadi penutup, ini kita semua di sini kita mencoba berusaha belajar, ya. Pasti semua itu butuh proses, tidak ada yang langsung berubah 100%, tetapi ada tahapannya. Jadi kita sama-sama belajar, saya belajar dan teman-teman juga belajar bagaimana caranya kita menciptakan budaya positif di sekolah itu dengan cara menerapkan disiplin positif, tetapi menerapkan disiplin positif juga kita memperhatikan langkah-langkahnya, ada tahapannya ya, supaya murid itu akan timbul motivasi dari dalam, bukan dari luar, bukan karena diancam, bukan karena ingin dihukum, seperti itu. Kita harus membangkitkan motivasi mereka bahwa nilai-nilai yang seperti ini yang akan positif, dan nilai-nilai positif ini yang akan kita pakai nanti dampaknya juga akan bermanfaat kita dewasa nanti. Asalkan mereka berpikir seperti itu. Ini yang tidak baik, ini yang baik. Kemudian yang kedua, seperti tadi filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun. Jadi kita sebagai guru, kita menuntun, jangan menuntut siswa. Kita mengarahkan, jangan merubah dasar mereka yang masih ada. Kita membimbing ataupun mengarahkan jika ada murid yang melakukan menurut kita salah, itu kita perbaiki. Dan yang baik itu kita kembangkan. Nah seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak akan terciptanya budaya positif di sekolah tanpa adanya kolaborasi dan komunikasi ataupun kerjasama kita di sekolah ini. Jadi saya harapkan kita harus punya komitmen diri sendiri untuk bisa melakukan perubahan-perubahan yang ada di sekolah demi menciptakan budaya positif. Nah kemudian yang keempat, bagaimana cara kita menerapkan budaya positif di sekolah juga kita harus memberikan contoh teladan yang baik kepada murid-murid kita dengan cara juga kita harus punya disiplin diri dulu seperti itu. Karena tidak mungkin kita merubah orang lain tapi kita tidak bisa merubah diri kita sendiri. Paham ya teman-teman? Ibu guru hebat, saya yakin, saya tahu ibu-ibu di sini sangat luar biasa seperti tadi sudah bisa menjawab. Jadi insya Allah ini kegiatan ini bukan merupakan kegiatan yang terakhir ya untuk
apabila ada kata-kata salah yang kurang, kata-kata yang kurang menyenangkan di hati ibu-ibu, mohon maaf karena saya manusia yang sempurna, masih ada yang di atas saya yang sempurna. Jadi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Hadir semua? Hadir. Hadir semua ya. Jadi untuk apa? Masuk pada kegiatan inti kita untuk menyemangati kita dalam pembelajaran kali ini, kita akan istirahat dulu ya. Siapa yang pimpin? Silakan. Tetap semangat ya. Ya. Tepuk semangat. 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 Luar biasa ya. Terima kasih Aca. Nah, adapun tujuan hari ini sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran, kita akan membuat kesepakatan terlebih dahulu ya, agar pada saat kegiatan pembelajaran, proses pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang di luar kelas itu bisa aman ya, aman nyaman sesuai apa yang kita harapkan, sesuai apa yang murid-murid harapkan, sesuai dengan apa yang murid-murid harapkan. Jadi tidak ada hal-hal yang tidak baik yang kalian lakukan ya. Makanya dibentuk kesepakatan kelas supaya hal-hal yang melanggar apapun di sekolah itu kalian tidak akan lakukan lagi. Baik. Pasti kalian di sekolah biasanya kan guru-guru selalu bukan menyuruh ya, atau mengingatkan, oh ini rambutnya laki-laki ini digunting, rambut laki-laki digunting tidak boleh gondrong, kemejanya harus rapi, kemejanya harus di dalam, kemudian tidak pakai atribut, kemudian tidak boleh terlambat ya, harus mengikuti apel pagi, harus mengikuti upacara. Nah itu biasanya apa? Itu maksudnya apa? Untuk mematuhi peraturan. Sudah ada peraturan di sekolah yang memang harus kalian patuhi ya. Nah berarti ketika kalian melakukan itu, melakukan peraturan-peraturan itu, apa yang kalian rasakan? Perasaan kalian apa? Kepatuhan. Kalian merasa patuh ya? Kalau misalnya apa ya? Ada rasa takut tidak? Ada? Ada rasa takut. Yang lain ada? Ada. Takut, ada rasa apa lagi? Cemas ya? Oh, ini karena apa? Karena memang tidak ada keyakinan diri ya, tidak ada kesadaran diri. Karena peraturan di sini hanya tidak dilibatkan kalian. Paham ini? Ibu berikan satu contoh lebih konkret lagi. Saya peraturan pada memakai helm pada saat berkendaraan motor, ya. Pada saat memakai helm berkendaraan motor, apakah peraturan-peraturan itu dilibatkan kalian atau tidak? Iya. Tidak ya? Ya. Iya, itu hanya sepihak saja yang membuat peraturan itu. Makanya juga kalian kaget, ya. Namun kalau kita rubah ke keyakinan kelas ya, kalau kalian rubah ke keyakinan kelas dari peraturan membuat helm
keyakinan itu harus timbul dari diri kalian sendiri, ya? Baik. Nah, sebelum kita membuat kesepakatan, kira-kira ibu tanya dulu ya. Pasti kalian di kelas ini ataupun di sekolah ini sudah mengenal perilaku teman-teman kalian yang tidak baik, ya? Ada yang bisa memberikan contoh seperti apa? Silakan jika apa? Membuli. Siapa lagi? Tidak menghargai guru. Ketika apa tidak menghargai guru? Ya, ketika pada saat guru menjelaskan materi atau mengajar, ada yang bermain, ada yang bercerita, ada yang saling kejar-kejaran. Berarti itu apa? Tidak menghargai guru. Apalagi satu perilaku yang menurut kalian tidak baik. Apalagi? Ada yang bisa? Siapa yang sering terlambat? Siapa yang sering terlambat di sekolah? Ada ya? Siapa? Terlambat? Nah, siapa yang menjaga sedang di luar? Ya? Siapa? Evan. Ini yang di belakang lagi ya? Ya, selalu bacanya di luar. Berarti itu kalau kita ubah ke keyakinan itu apa ya? Sama dengan dia tidak rapi. Kalau keyakinan berarti menjaga kerapian. Nah, itu perilaku ya yang tidak baik ataupun yang negatif di sekolah ataupun di kelas ini kita ubah ya perilaku tersebut ya dengan membuat kesepakatan ataupun keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Terangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, dan kondusif. Baik, saya terangkat nilai-nilai yang ada pada diri, ya, pada diri manusia, pada diri kalian. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai kebajikan ataupun nilai-nilai kebaikan, ya. Dan mempunyai prinsip. Prinsip itu yang kalian memang sudah sepakati, yang kalian pegang teguh, ya. Kalian pegang teguh itu nilai-nilai yang sudah disepakati dengan guru ataupun dengan kalian sendiri, ya. Sudah disepakati untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman dan kondusif ya. Ketika ada nilai-nilai diri sama kalian ataupun kalian sudah sadar keyakinan kalian yang ada pada diri, ya, maka pastinya lingkungan belajar kita itu akan positif ya, akan aman, nyaman, sudah tidak ada guru-guru lagi yang yang marah, karena kalian sudah mengikuti kesepakatan yang sudah kita buat bersama ya. Paham ini? Baik. Adapun tujuan keyakinan kelas yang pertama, menumbuhkan keterlibatan murid dalam membuat keyakinan kelas agar bisa membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri yang positif. oke, menumbuhkan keterlibatan. Kalian harus terlibat di sini. Jadi bukan cuma guru. Supaya tahu kesepakatan-kesepakatan apa yang kalian sudah buat, ya. Supaya pada saat guru memberikan konsekuensi, bukan hukuman ya, guru memberikan konsekuensi dengan tindakan yang kalian lakukan, itu kalian sudah tahu, sudah sadar, oh ini yang tidak baik, oh iya saya ingat kesepakatan keyakinan yang sudah kami buat, berarti saya melanggar. Nah itu kan ada kesadaran diri ya, supaya kalian tidak kaget lagi dengan konsekuensi yang dibuat oleh guru, ya, paham? Supaya itu bisa mengembangkan disiplin diri kalian yang positif, agar di sekolah itu bisa tercipta budaya-budaya positif ya. Kalian suka tidak di sekolah itu kegiatan-kegiatannya itu selalu positif? Suka tidak? Suka. Yang kedua, mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid. Artinya berpihak pada murid ini apa? Kalian suka belajar yang
dengan kesepakatan ataupun keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Apa itu? Hal-hal yang positif ya, bukan hal-hal yang negatif. Nah, itu juga termasuk pada berpihak pada murid. Kalian senang, guru juga senang. Jadi sama-sama saling menyenangkan ya? Ya. Nah, tidak ada saling terbebani satu sama lain. Nah, berikut bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Ya, ini ibu sajikan gambar terlebih dahulu. Kalian bisa menjawab baik atau tidak. Kemudian kalau tidak baik itu kita ubah ke baik ya. Gambar pertama itu gambar apa? Membuang sampah sembarangan. Kalau baiknya bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah keyakinan ya. Ya. Kemudian gambar kedua apa? Apa? Ini mencubit ya. Mencubit berarti menyakiti teman. Ya, kalau kita rubah ke keyakinan berarti ini harus ada saling menghargai, saling menyayangi. Nilai-nilai apa? Itu nilai-nilai yang positif. Ya, menghormati, menyayangi. Itu adalah nilai-nilai yang positif. Yang ketiga ini gambar apa? Sedang mengobrol ya? Iya, ketika ada guru yang sedang mengajar, ini murid-muridnya ada yang mengobrol. Bagaimana itu? Kita rubah ke hal-hal yang positif. Ini baik atau tidak yang ketiga? Ya. Kita rubah ke hal yang positif bagaimana? Penjelasan guru ya, berarti harus tertib ya, duduk rapi, duduk tertib ya. Oke, baik. Gambar berikut, gambar keempat. Ini gambar apa? Ini terlambat ya? Dari kunci pagarnya berarti terlambat. Nah, baik atau tidak? Kalau baiknya bagaimana? Harus tepat waktu ke sekolah supaya tidak terlambat. Kemudian gambar yang kelima, gambar apa? Guru menggunting rambut. Apa? Gondrong ya? Berarti kita ini baik atau tidak? Hal yang baik. Apa? Dengan rapi tadi ya? Ya, rapi. Kalau rambut gondrong berarti tidak rapi. Kemudian yang gambar ke-6 ini gambar membersihkan lingkungan sekolah. Ini baik atau tidak? Berarti adanya ini kerjasama ya, ini saling kerjasama ya. Nah, biasanya ini membersihkan, ini sudah ibu bagikan tiket kebersihan biasanya di kelas ataupun di sekolah. Tiket umum dan tiket kelas kebersihan ya. Iya. Jadi harus ada, kalau sudah diberikan tugas tiket, berarti kalian mengerjakan, berarti ada rasa apa? Tanggung jawab. Bagus sekali ya. Oke, berikut murid diminta untuk mencurahkan pendapatnya dengan menuliskan bentuk-bentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu seperti tadi, hal-hal yang tidak baik di gambar tadi kalian rubah ke hal-hal yang positif. Bisa mana saja ya, keyakinan apa saja ya yang kalian buat, satu saja. Paham ini? Ibu berikan contoh, misalnya keyakinan kelas saling menghargai atau saling menghormati guru, ataupun disiplin, tanggung jawab. Nah, itu kan nilai-nilai ya, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif ya. Itu yang harus tumbuh pada diri kalian sendiri ya. Ini lemnya ini di belakang ya, jangan ditulis ini lemnya. Usahakan lemnya ini ada di atas seperti ini ya, tempelnya seperti ini. Boleh dua keyakinan boleh. Cuma dua, satu atau dua
Ya, ini akan ditempel di sini, ya. Jadi itu, bacakan sama mereka. Ini menghormati guru, menghormati guru. Baik, apa lagi? Disiplin ya. Disiplin saling menghargai. Apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Apa lagi? Menghargai teman. Datang tepat waktu. Saat ulang lagi video. Nah, ini sudah Ibu pilih ya, sudah Ibu bilang-bilang ini yang mana yang menjadi keyakinan kelas kita. Nanti ini Ibu akan bagikan lagi, ini ditulis di sini, kemudian ditempel di sini ya. Ditulis saja. Nah, tadi sudah bilang ini keyakinan kelas. Silakan saja satu persatu ditempel saja di sini. Ya, silakan. Siapa? Cika. Oh, Cika. Kemudian Asifa ya. Asia. Oke. Pinjamkan buku pelajaran misalnya ya di rumah. Jadi segera cepat dikembalikan ya. Itu tanggung jawab. Ya. Ketika ada merasa apa yang mengambil hak milik orang lain, ya, kemudian dia menggantikan itu dan hilang misalnya, berarti ada rasa tanggung jawab. Tanggung jawab sudah meliputi semua ya. Semuanya. Kemudian saling jujur di sini apa maksudnya? Ya, harus jujur satu sama lain, tidak boleh berbohong. Kemudian disiplin apa? Ya, disiplin waktu, misalnya disiplin dalam barisan, ya, disiplin di kelas. Ketika ada guru menjelaskan itu harus didengarkan ya. Apa ini? Menyayangi sesama teman, tidak ada yang saling menjelek-jelekan, tidak ada yang saling membuli, tidak ada yang saling mencubit ataupun memukul ya. Dan terakhir menghormati guru. Nah, ketika ada guru sedang menasehati, ya didengarkan, ya. Tidak bisa membantah. Kalau itu benar, kalau itu yang positif ya. Nah, ini sudah kita membuat keyakinan kelas. Nah, supaya bagaimana ini bisa kalian bisa menjadi pedoman kalian yang tidak bisa kalian anggar, Ibu minta kalian memberikan cap tanda ya. Jempol ya.
Jadi sudah selesai kita membuat keyakinan kelas yang sudah sama-sama kita sepakati. Berarti itu tandanya kalian sudah punya nilai-nilai kesadaran ya. Sudah punya nilai-nilai yang muncul dari diri kalian sendiri. Nilai-nilai apa? Yaitu nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang positif. Kalau sudah tumbuh motivasi dari dalam kalian, berarti sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya, ini jadi sudah tahu ya hal-hal yang tidak baik ya, hal-hal yang harus kalian patuhi ya. Kalian sudah sadar ya. Jadi kalau kalian melanggar itu, kira-kira apa yang kalian akan lakukan? Menghadapi konsekuensi yang akan diberikan oleh guru. Tapi ya konsekuensinya tidak memberatkan ya, sesuai dengan tindakan yang kalian lakukan. Ya, bukan ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham ya? Seolah ini tidak menjadi awal kita hanya terpampang saja di dinding, tetapi juga kalian harus implementasi